menangis-nangis dan kami kaget sekali, ada apa dengan Pak Hasan, apakah tidak dapat dilakukan operasi? Ternyata kata dokter, selama saya menangani orang, baru 2 orang ini yang terjadi miracle, bahwa dinyatakan penyumbatan Pak Hasan hilang seketika sampai diulang pemeriksaan itu 2 kali penyemprotan obat ke dalam. Ternyata dinyatakan tidak ada penyumbatan lagi di jantungnya, di batang jantung. Jadi inilah hadiah yang terbesar dari Tuhan untuk keluarga kami, buat Pak Hasan. Walaupun kami saudara-saudara sempat datang juga kemarin ke Jakarta untuk menemani operasi, tetapi karena dinyatakan dia sehat, tidak ada penyumbatan, jadi akhirnya kami berkumpul di rumah sakit untuk merayakan ulang tahun Pak Hasan. Jadi sehat kembali atas berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan sampai sekarang Tuhan memakai si Bapak sudah berapa kali periode untuk menjadi ketua lingkungan. Jadi puji Tuhan, syukur semuanya kepada Tuhan. Itu aja kira-kira kisah kasih Tuhan kepada keluarga kami. Terima kasih, selamat malam. Demikian Pak Leo. Silakan Bu Lili Tanila. Terima kasih Bu Maria untuk kesaksiannya yang boleh menjadi berkat buat kita semua. Apa yang tadi Bu Maria saksikan dan di dalam firman yang Bu Maria baca, yang dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tapi juga untuk orang yang sakit. Bukan untuk orang berdosa, tapi juga untuk orang yang benar. Itu memang benar, ya kan? Ya. Karena ada kepastian, ya luar biasa. Salah satu hal yang paling dibutuhkan manusia itu dalam kehidupan ini adalah kepastian. Nah, kepastian itu ada di dalam Tuhan kita, ya kan? Kalau kita beroleh kepastian, jika kita hidup benar, pasti ada kepastian dari Tuhan yang akan memberi kekuatan, yang akan menolong, yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Dan Ibu Maria sudah mengalami, ya kan? Yang tadi bagaimana suami mengalami jantung ya tadi ya. Iya. Yang membuat kita semua sampai takut gitu kan. Tapi kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, maka pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Nyatanya sampai hari ini Bapak sehat, bahkan boleh dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Ya. Terima kasih, itu kisah kasih Tuhan dari Ibu Maria. Baik, tadi Bu Maria pertanyaannya begitu banyak ya, kelewatan. Yang saya ambil hanya sudahkah kita mendekat kepada Tuhan, benar nggak? Ya. Kemudian apalagi itu, percayakah kita pada karya Tuhan ya? Rajinkah kita menjumpai Tuhan dengan membaca firman? Oh ya, satu lagi. Dan lainnya merayakan serta menyambut Ekaristi. Percayakah kita? Enggak, rajinkah kita menjumpai Tuhan dengan membaca firman? Ya. Ya, terus percayakah kita bahwa Allah sanggup melakukan karya-karya baik? Ya. Percayakah kita bahwa Allah bisa melakukan karya-karya baik? Melakukan karya-karya baik. Melakukan karya-karya baik dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, iya. Ya.
pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ada ibu-ibu yang ibu bapak yang ada di Zoom ini bisa memberikan jawaban atau sekedar sharing? Pertanyaan terakhir deh. Percayakah kita bahwa Allah bisa melakukan karya-karya baik di dalam hidup kita? Ya. Pertanyaan ini coba adakah yang bisa memberikan jawaban? Saya percaya setiap kita pasti bisa karena kita sudah mengalami kuasa kasih Tuhan. Ya. Ya kan? Saya percaya pasti ada. Ada yang bisa share sedikit tentang pertanyaan terakhir? Mungkin Windy ada nggak Windy? Halo, hadir. Windy, coba deh Hai. share sedikit tentang percayakah kita bahwa Allah bisa melakukan karya-karya baik di dalam hidup kita? Sangat percaya. Amin. Sangat Saya percaya. juga sangat percaya. Ya. Coba share sedikit Windy tentang karya Tuhan di dalam hidupmu. Karya Tuhan. Ya, salah satunya KKT, mendirikan KKT. Akhirnya banyak orang yang berbuat baik, bergabung dengan KKT, seperti yang hadir malam ini. Apalagi ya, lagi mikir sebetulnya. Karya baik, aku rasa ya semua yang kita lakukan itu sudah baik ya. Ya. Karena tidak semua orang dipanggil dan mau menjawab iya. Jadi orang-orang yang saat ini hadir di sini ataupun yang bergabung dengan KKT, menurut aku Tuhan sudah memanggil pastinya ya, dan kita mau menjawab iya. Padahal kita juga tahu bahwa itu tidak mudah gitu. Kalau saya boleh sharing, ketika saya pelayanan penjara ya, itu kan dimulai sebelum KKT ada. KKT kan 13 tahun. Tapi aku melayani penjara 16 tahun. Dan pada saat melayani penjara kan aku dalam kondisi bangkrut ya. Jadi aku nih sukses berkali-kali, bangkrut juga berkali-kali gitu ya. Ya itulah roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Dan menurut saya itu nekat juga, tapi nggak tahu kenapa kok saya beranilah gitu kan. Mungkin Tuhan tahu ya Windy ini cukup koboi gitu kan, termasuk kita semua. Dan memang sulit 15 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini ya, kalau kita ngajak teman pelayanan penjara, apalagi orang dari tradisi Buddha. Kan ada orang teman-teman saya punya hati, tapi mereka itu background-nya Buddha. Jadi dibaptis misalnya baru berapa tahun. Jadi bagi orang Buddha itu pelayanan penjara itu nggak boleh kan? Pantang, sangat pantang gitu. Sehingga kadang-kadang untuk mengajak teman itu, pada teman ini baik dan sebagainya itu agak sulit. Nah, itu aja zaman now, apalagi zaman 15 tahun yang lalu itu sangat tidak mudah. Karena isu orang masuk penjara itu kan jelek sekali gitu kan, orang berdosa lah dan sebagainya. Itu baru kita mau ngajak orang, belum minta duit loh. KKT kan maunya minta-minta duit gitu kan, kasih makan. Ah itu mah susah banget deh, mau minta kue, minta apapun itu susah. Tetapi Tuhan itu berkarya melalui kita, nggak meninggalkan kita sendiri gitu loh. Kenyataannya kita ini sudah berjalan 13 tahun, bahkan mungkin nggak tahu sampai kapan gitu ya. Barangkali kita nggak ada, tapi KKT tetap ada lah gitu kan. Jadi menurut saya selama kita percaya Tuhan melakukan hal baik dari diri kita gitu, maka kita akan tetap survive gitu. Ini kenapa? Bentar-bentar ini ada telepon. Ini Mama lagi Zoom. Iya. Mama Oke. lagi Zoom. Jadi itu ya Ibu Lili, menurut saya Tuhan itu melakukan kebaikan dalam diri kita, itu iya dan amin. Dan selama kita taat dan setia, maka Tuhan akan selalu pakai kita. Walaupun bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan gitu loh.
Tapi selama bersama Tuhan, taat dan setia, maka ujungnya itu pasti akan bahagia. Kebahagiaan bersama Tuhan itu ya. Reward dari Tuhan lah itu. Oke, itu aja sih. Thank you. Suaranya belum anyut. Bu Lili suaranya. Ya. Saya pribadi sangat percaya bahwa karya-karya Tuhan itu baik di dalam hidup saya. Saya sangat percaya. Dan saya juga percaya bahwa ibu-ibu yang hadir maupun bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini pasti juga merasakan dan percaya bahwa karya-karya Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Seperti yang tadi Bu Windy sudah sharingkan, seperti itu ya. Dan juga Bu Maria sudah sharingkan. Nah, apakah di dalam hidup kita yang tadi juga ada pertanyaan, sudahkah kita datang mendekat kepada Tuhan? Ini yang sulit. Apakah sudah mendekat kepada Tuhan? Kadangkala orang kalau enggak mengalami masalah persoalan, sepertinya biasa aja gitu ya, biasalah gitu. Tapi begitu ada masalah persoalan, sana sini mentok, barulah cari Tuhan. Ya kan, sepertinya biasa seperti itu. Tapi mari kita semua yang percaya kepada Tuhan jangan sampai ya terjadi sesudah ada masalah persoalan baru mendekat kepada Tuhan ya. Tapi seperti apapun kita mau tetap datang dan mendekat kepada Tuhan. Terutama adalah yang pertanyaan kedua, rajinlah kita menjumpai Tuhan dengan membaca firman. Itu penting sekali ya. Kenapa saya bilang penting? Karena firman itu yang menguatkan, yang meneguhkan. Di dalam firman semua ada. Peneguhan, kekuatan, penghiburan, semua ada di dalam firman. Maka mari mulai sekarang ini kita harus terus belajar untuk membaca firman. Karena firman itu yang luar biasa. Firman itu yang menguatkan kita. Di saat kita mengalami sesuatu, firman berbicara. Kalau kita terus-menerus, maka kepekaan itu ada. Kepekaan itu ada di dalam diri kita. Memang nggak gampang, tapi mulai kita belajar. Saya anjurkan setiap kita harus terus-menerus baca firman. Penting itu. Itu aja saran saya. Untuk malam hari ini kita bersyukur semuanya boleh kita dengar dan boleh menjadi berkat buat setiap kita. Puji Tuhan, mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada Bu Maria atau mau bertanya kepada saya, silakan. Mari ibu-ibu, jangan menjadi pendengar tapi menjadi pelaku. Itu yang penting, ya. Jangan menjadi pendengar tapi jadilah pelaku. Kisah kasih Tuhan ini kita mau aktif, jangan cuma pasif. Ya. Dina mau bertanya apa, Dina? Mau, Tante. Iya. Aku mau tanya sama Tante Maria Sunarta. Tante, selamat malam. Kenalkan saya Dina dari Jakarta katanya. Ya, Tante, aku mau tanya, berhubung saya belum punya suami ya, Tante ya. Persiapan aja sih, ya. Tante, ya mungkin karena dulu aku lihat almarhum papaku dan mamaku kan, karena mamaku itu kan jaga papaku juga ketika stroke kan, ya kan. Jadi maksud aku pengen kadang-kadang tuh pengen tahu pergulatan seorang wanita gitu untuk menerima seorang suami itu sakit, terus habis itu seorang suami itu sakit dan mungkin tidak bisa berproduksi, maksud dalam arti kata kerja atau apa gitu, itu bagaimana sih Tante untuk menghadapi kita tetap bersyukur gitu? Baik, Dina. Ya, kalau memang namanya suami sakit, ya selalu kita dampingi. Ya, makanya
kemarin itu sepertinya kalau suami sakit, kadang-kadang saya juga was-was ya sebagai istri. Cuma namanya suami, kadang-kadang saya malam itu ya sampai menyembunyikan baju yang akan dibawa ke rumah sakit tiba-tiba gitu ya. Saya sembunyikan di bawah samping tempat tidur, ya kan. Begitu dia sakit, langsung balik ke rumah sakit. Dan saya bawa mobil sendiri. Nah itu memang kita harus kuat ya dalam doa juga kita panjatkan. Makanya saya dan saudara-saudara juga itu ya termasuk berdoa terus ke Ana Filangkani itu mohon pertolongan Bunda Maria, tetapi memang didengarkan ya. Jadi itulah kita pergulatannya ya, walaupun tapi puji Tuhan waktu suami saya sakit dia tetap masih dalam bekerja. Dulu juga memang ada ya masa-masa dulu kami baru menikah gitu ya, tempat Pak Hasan baru-baru kerja selama puluhan 25 tahun itu dia perusahaannya bangkrut ya, perusahaannya bangkrut, tidak dapat gaji, tidak dapat apa-apa sama sekali, tidak dapat. Cuman dulu kami belum punya momongan ya, tetapi saya juga kerja. Dulu saya kerja, tapi ya kita tidak ada banyak tuntutan, kita jalani aja kehidupan berumah tangga, kita jalani. Akhirnya ya Tuhan juga mengirim orang untuk membantu Pak Hasan kembali diterima bekerja di suatu perusahaan sampai saat ini, perusahaan Jepang, sampai saat ini bekerja di situ. Jadi itulah semuanya dari berkat ya kesabaran dan juga perjuangan kita sebagai rumah tangga dan juga tetap di dalam doa. Terima kasih. Kira-kira Dina. Baik, makasih Tante. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, Lili Tanila. Tanila itu mah kata. Iya. Jakarta. Tidak ada lagi kah? Ya. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri kisah kasih Tuhan kita mungkin. Udah jam 8 lewat ya. Ya, udah setengah 9. Saya beri kesempatan lagi bagi ibu-ibu yang di Medan. Yang di Medan mana ini? Kok nggak ada yang bertanya? Yang di Medan mana suaranya? Ayo yang di Medan. Yang di Medan udah dong. sekali ketemu. Mungkin Yang di Medan ada udah yang kali mau sharing ketemu, ya. juga. Boleh silakan. Untuk kita, bagi kita, ya kan? Supaya kita saling diberkati satu dengan yang lain. Ya. Kalau nanti saya sharing panjang, jadi nggak bisa. Kalau saya sharing nanti panjang banget. Jadi saya beri kesempatan bagi ibu-ibu, khususnya ibu-ibu Medan dong, ada 1-2 kah yang bertanya dan sharing tentang apa yang Bu Maria sharing pada malam hari ini. Silakan. Baiklah, selamat malam. Saya dengan Ya, Ibu malam. Tresia Purba. Saya dengan Ibu Tresia Purba dari Medan. Selamat malam Ya. buat kita semuanya. Saya bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kita dari komunitas KKT dapat bersharing satu sama lain Medan dan Jakarta, dan mungkin juga di sekitar lain komunitas kasih Tuhan yang ada di Indonesia ini yang mungkin mendapat link untuk malam hari ini. Yang pertama, saya juga merasa bahagia bagaimana mujizat Tuhan tadi pada Ibu Maria, yang pada zaman sekarang ini Tuhan Yesus tidak berubah itu mungkin jarang ya, yang sampai yang sudah 90% ada di penyumbatan di pembuluh batang jantung itu sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang. Mungkin kita nggak percaya begitu, tetapi itulah kasih Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini. Pada malam hari ini
itu membuat saya juga di dalam kehidupan pelayanan ini tidak pernah gentar, tidak pernah takut apapun yang saya alami, karena memang mengikut Tuhan itu bukan hanya enak-enak saja, seperti tadi kata Bu Windy yang dari Jakarta, bangkrut, bangkit, bangkrut, bangkit itu dilalui. Nah, pertanyaan saya, apakah di sana kita dapat bertahan bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Maria, apakah kita terus datang kepada Tuhan? Nah, di sana karena daging kita ini kadang lemah, kadang waktu datang persoalan itu, kenapa ya kok bisa seperti ini, begitu, adalah pertanyaan seperti itu. Nah, saya mau tanya sama Bu Maria, mungkin yang sudah banyak sekali pelayanannya juga di dalam komunitas kasih Tuhan dan juga di bidang-bidang lain, apakah seseorang di dalam pelayanan itu mungkin nggak cukup ya hanya untuk waktu saja, tentu juga butuh materi juga butuh teman-teman juga yang sepelayanan juga. Banyak juga pelayanan itu yang membuat kita kadang down gitu ya kan, karena kadang nggak seide. Tetapi itulah yang disatukan Tuhan di dalam komunitas kasih Tuhan yang saya lihat. Bagaimanakah Ibu Maria di dalam menanggapi sekitar seputar kalau ada, nah kok keputusan kadang dianggap tidak pas begitu dari komunitas ini. Dan bagaimana cara Bu Maria di dalam penyerahan diri kepada Tuhan ketika mengambil satu sikap di dalam pelayanan itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Coba Bu Maria jawab. Baik, Bu Tres, terima kasih. Memang dari sejak awal kita terbentuknya komunitas kasih Tuhan ini yang di Medan, puji syukur dan pada Tuhan bahwa teman-teman kita semuanya komunitas itu adalah semua orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati, mau melayani dengan baik semuanya, yaitu kita dapati semuanya yang baik-baik, jadi tidak ada membuat masalah, ya. Jadi itu yang pertama kita syukuri. Jadi saya sangat bersyukur dalam komunitas kasih Tuhan ini kita dapat bekerja sama, ya, dalam sesuatu apapun itu kita rembuk bersama, walaupun kadang ya jaranglah yang terjadi kalau ada gesekan atau selisih pendapat, itu biasa ya, kita selesaikan bersama. Tapi kalau memang sampai segagalnya itu tidak ada ya Bu Tris, Bapak Ibu, cuma kita semua berharap kita dapat bekerja sama di sini. Nah, yang penting kita dapat bekerja sama dan kita saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi itulah di dalam kita berkomunitas. Kira-kira kalau kita down atau apa, ya terus terang ya kita hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, memanjatkan doa agar persoalan-persoalan kita ini dapat terselesaikan. Puji syukur mungkin saya sendiri mungkin di dalam selain daripada komunitas kasih Tuhan juga ada memasuki doa kerahiman, dalam doa rosario, legio ya. Jadi itu bisa kita panjatkan ya di dalam doa-doa kita, semua permasalahan kita. Ya memang tidak gampang ya Bu Tris. Kadang-kadang memang kita dengan tekun lah. Jadi makanya sekarang itu puji syukur saya bisa ikuti misa pagi setiap hari di gereja. Jadi itu kadang-kadang suatu kebahagiaan bagi kita sendiri. Tidak ada bermasalah yang dapat diperpanjang-panjang gitu ya. Terus kita memasrahkan semua kepada Tuhan. Puji syukur juga dengan keadaan kondisi keluarga semuanya baik-baik. Terima kasih, kira-kira itu ya Bu Tris yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bu Maria. Pertanyaan saya, apakah Bu Tris juga anggota KKT KAM? Iya. Iya ya. Oke. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin saya masih beri kesempatan lagi. Kalau ada, kalau enggak, maka kita akan akhiri kisah kasih Tuhan kita pada malam hari ini. Mungkin ada lagi, kalau
enggak kenal maka enggak sayang. Jadi harus lebih mengenal satu dengan yang lain. Ya, kalau enggak kenal kita enggak sayang. Jadi harus saling mengenal satu dengan yang lain. Maka pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita bertanya dan kita mendapat jawaban dari orangnya sendiri, ya kan? Itu ini kesempatan loh bagi kita semua. Ayo, silakan. Siapa lagi yang Aku mau Tante boleh bertanya? lagi nggak Tan? Ya, Nah, silakan. aku sih keponya cuma satu kan tadi Tante nyebutin ada ayat ya tadi ya. Tante Ya. sebenarnya Tante Maria punya nggak sih ayat khusus gitu yang menjadi moto atau moto hidup lah gitu loh. Dari mungkin dari dulu sampai sekarang atau mungkin dulu apa ayatnya sekarang berubah gitu. Nah, ya pertanyaan yang bagus sekali, Dina. Iya kayak misalnya saya ya waktu saya kecil kan saya kan waktu lingkungan saya itu rumah saya itu kan HKBP ya. Setiap Natal tuh pasti disuruh untuk setiap anak kecil itu untuk bacain ayat. Nah, saya itu dulu waktu kecil itu saya dikasih ayat Mazmur 37 ayat 8. Makanya sampai sekarang saya hafal. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan bertindak. Nah, beriringan waktu berubahlah ayat itu. Iya. Gitu. Puji Tuhan. Bagus, Ya. Dina. Ya, Ya, seperti mungkin itu. Bu Maria, adakah itu memang perlu bagi setiap kita? Moto itu perlu bagi setiap kita. Iya. Mungkin ada ayat-ayat yang menguatkan di saat kita merasa lemah, di saat kita merasa pokoknya kita sangat membutuhkan Tuhan, ayat itu muncul dalam hidup kita. Nah, itu moto. Apakah Bu Maria ada? Moto saya sih gini. Saya hanya seperti nama saya Maria. Jadi saya motonya itu adalah aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi apapun yang saya terima itu terjadilah padaku. Ya kan? Jadi selalu saya juga berdoa bahwa aku ini hamba Tuhan. Kalau engkau mau memakai aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu dan juga itu sesuai kemampuanku. Itu aja. Terima kasih. Ya, akulah hamba Tuhan. Baik, mungkin ada lagi? Ada, saya mau Ini bertanya. makin seru ini. Dari tadi udah mau saya cut tapi belum bisa. Jangan tanya Belum yang bisa saya susah-susah deh. cut nih. Terus ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Diriku Robin tuh. Ya, mungkin Robin. Mau tanya, nggak dapat tanya itu. Mau tanya apa tuh Robin? Ya, Ibu Ketua, saya mau tanya, bagaimana Bu Ketua bisa bisa cukup waktunya untuk begitu banyak pelayanan? Ya, baik, terima kasih. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan bahwa suami saya juga mendukung ya hal-hal yang saya lakukan di luar ya dengan pelayanan-pelayanan saya. Ya, saya pertama harus mengerjakan sebagai ibu rumah tangga. Saya harus juga menyelesaikan seperti ibu lainnya, memasak, ya, menyediakan segala sesuatu keperluan suami. Kebetulan memang anak-anak saya kan sudah married semuanya, ya. Jadi tidak ada lagi terlalu banyak. Mereka sudah masing-masing. Tetapi pekerjaan rumah tangga tetap saya lakukan, ya. Memasak itu tetap saya melakukannya sendiri. Dan membagi waktu itu, ya kita bisa bagi waktu dengan pelayanan-pelayanan kita, ya tidak ada jadwal yang selalu kita bisa atur waktu lah. Jadi tidak ada waktu itu yang bisa bentrokan. Umpamanya dalam hal ini ya kita pasti ada waktu untuk pelayanan, untuk di luar, untuk di rumah. Yang pertama kita harus sebagai ibu rumah tangga harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita terlebih dahulu. Dan keluarga kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu jawabannya, Robin. Ya, pertanyaan saya, Bu Maria, pelayanan udah berapa lama? Pelayanan di KKT ini ya? Ya. Pelayanan di KKT ini baru kemarin 3 tahun. Terus ditambah ini menjalani 4 tahun. 4 tahun. Ya, Selain KKT ada pelayanan lain kah?
Ada, saya itu di PIK ya. PIK itu adalah Perkumpulan Ibu Katolik, yang dimana Perkumpulan Ibu Katolik itu adalah separoki, menangani itu 4 gereja. Ya, jadi itu kita kalau ada acara-acara apa besar di gereja, kita selalu dilibatkan acara-acara ibu-ibu gitu. Jadi itu sudah berjalan lama sih, udah puluhan tahun. Tetap saya diangkat jadi ketua PIK. Jadi dari PIK paroki gitu aja. Kira-kira sampai juga kalau di Legio ya kita hanya tugasnya kan hanya berdoa. Juga di Kerahiman Ilahi ya kita juga setiap minggunya berkumpul berdoa. Itu juga ada juga kegiatan lain sosial lah atau syukuran seperti baru-baru ini kami juga mengadakan syukuran tahun baru Kerahiman. Jadi ada syukuran besok minggu ini kami ada syukuran ibu-ibu PIK juga. Gitu. Jadi kira-kira gitu aja kita bisa bagi waktu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalau kita memang mau melakukan kehendak Tuhan dengan tulus, maka pasti Tuhan yang akan memberi kita waktu. Ya, saya berbicara hari ini untuk semua ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kalau kita menanggapi panggilan Tuhan, maka pasti Tuhan yang akan memberikan waktu bagi kita. Percaya, jangan takut. Kadang-kala banyak sekali kita ajak orang untuk melayani, ada aja alasan. Yang inilah, yang itulah, ya seperti itu. Tapi percaya, kalau kita dengan hati tidak ada motivasi, ya dengan tulus melayani, maka pasti Tuhan akan memberikan waktu bagi kita. Tapi yang terutama adalah layani Yerusalem kita sendiri. Saya pelayanan dari tahun 91 sampai hari ini. Sampai hari ini. Dari anak saya kecil sampai anak saya udah married semuanya. Saya percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberi waktu, maka semuanya berjalan dengan indah adanya sampai hari ini. Jadi saya berbicara hari ini bukan untuk saya ya, tapi saya untuk semua ibu-ibu yang melayani. Jangan pernah takut. Enggak ada waktu, enggak keburu, enggak ini itu. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberi. Amin. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, maka pasti Tuhan yang akan memberikan kita waktu, Tuhan yang akan tuntun kita, dan indah semuanya sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya, maka malam hari ini kita sungguh bersyukur ya untuk kesaksian daripada Bu Maria dan juga untuk kesaksian, untuk pertanyaan, jawaban semuanya kita boleh mendengar pada malam hari ini. Boleh menjadi berkat buat kita semua. Selamat melayani semuanya dengan semangat. Salam lapas. Terima kasih. Ya, baik kita akhiri kisah kasih Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita kembali undang Angel untuk menaikkan pujian. Apakah tidak ini dipersilakan Pater, ada Pater Jimmy yang hadir? Ada Pater Jimmy tuh. Ada Pater Jimmy kah? Iya. Baik, shalom Ya. Bapak Ibu sekalian. Ya. Selamat malam Pater. Selamat malam. Selamat malam semua. Saya terima kasih banyak. Baru malam ini ikut dalam sharing yang luar biasa ini. Terima kasih Ibu Maria. Sharing dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa kita punya keyakinan yang sama. Kasih Tuhan itu selalu mengalir untuk kita. Amin. Dan dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dalam situasi apapun, Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dan benar, misalnya yang terakhir tadi, kerap kali kesulitan yang kita hadapi adalah bagaimana membagi waktu kita dengan baik, di tengah kesibukan, di tengah segala macam hal yang memang menuntut juga tanggung jawab dari kita. Tapi apa yang tadi dikatakan misalnya penutup dari Ibu
Lili, itu luar biasa. Kalau kita beri diri untuk Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita waktu yang baik juga. Dan Amin. sungguh saya mengikuti sharing ini, saya mendapatkan banyak hal, banyak inspirasi, dan semoga kita semua yang hadir di ruang virtual ini selalu punya komitmen yang sama, minimal punya keyakinan bahwa pertama, kita tidak salah memilih punya Allah seperti Tuhan Yesus. Kita bahagia punya Tuhan Yesus yang selalu hadir di setiap perjalanan hidup kita. Kita punya Tuhan Yesus yang juga mengerti apa yang kita butuhkan. Dan kalau kita beri yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan beri lagi yang paling baik lagi. Jadi terima kasih banyak untuk perjumpaan malam hari ini. Kita membagikan kisah kasih Tuhan di antara kita, saling menguatkan, saling meneguhkan, sehingga ada komitmen untuk tetap sebagai satu saudara. Kita mau untuk melayani, memberi diri, memberi waktu untuk Tuhan. Yang bisa saya katakan, saya kasih banyak untuk perjumpaan kita malam hari ini, untuk sharing-sharing yang luar biasa, meneguhkan dan menguatkan satu sama lain. Semoga dengan ini juga ya kita bisa kemudian semakin memberi diri dengan lebih baik untuk Tuhan dalam diri sesama. Itu yang bisa saya katakan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa, untuk tanggapan, untuk inspirasi yang luar biasa baik yang dibagikan pada malam hari ini. Itu Bapak Ibu sekalian, semoga kisah kasih Tuhan yang berikut juga ada inspirasi lain yang bisa kita peroleh untuk saling menguatkan satu sama lain. Itu yang bisa saya katakan. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, perjumpaan dan Father. sharingnya yang luar biasa. Terima kasih. Sama. Mungkin Angel bisa naikkan satu pujian, kemudian Partner Jimmy jangan out dulu ya, bisa doakan kita. Tante, mohon maaf, ini Angel lagi sinyalnya lagi muter-muter. Angel signal muter-muter, Dina Ya. aja. Dina aja, Saya? Dina. Aduh, oke. Saya Iya. ngapain, Tante? Dina. Apa, Tante? Naik satu pujian. Naik satu pujian berat, Tante. Oke, ayo. Ya, oke. Apa, ini maksudnya mau akapela? Iya, terserah lah mau akapela atau apa, terserah. iya. Yang penting kamu lakukan. Bro, mungkin ya. Bro, boleh minta lagu nggak? Lagu apa, Sis? Yang Allah mengerti, Allah peduli. Ya, tunggu sebentar. Untuk Dia mengerti. Ya. Setelah ini Sesuai ada dengan informasinya ya. Baik, Tante. Hah? Oh ya. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu promo, mau diberitahukan jangan lupa akan karena kita akan memasuki Februari akan ada beberapa agenda KKT. Salah satunya adalah misa Zoom masih ya online dari lapas kelas 1 Cipinang setiap Sabtu pertama 3. Lalu ada Rutan Pondok Bambu, Lapas Pondok Bambu, Lapas Salemba, Lapas Sustik atau narkotika, dan juga akan ada perayaan Imlek di rumah Ibu Lili. Yes. Oke. Kok infonya lengkap Ya, sih? silakan. Oh Kedengeran iya nggak? dong. Halo Din, kedengeran nggak? Enggak. Beneran. KPK Enggak, nggak bro. disebut tadi. Hah? Bisa KPK. Oh nggak iya disebut KPK, tadi. oh iya mohon maaf. Ya mohon maaf Tante ya. Sama misa KPK Jambe sama yang di Medan. Ya, silakan. Baik, betul? Kedengaran? Enggak. Baru kedengeran. Ya, kedengeran tadi udah, Bro. Tadi udah kedengeran tadi, Bro. Oke. Tadi udah kedengeran, mohon maaf, Bro. Tadi bilang enggak. Maklum sinyal.
Kan Oke, kan oke, oke. sinyal Jakarta Utara sama Jakarta Timur beda. Kedengeran? Kedengeran, lanjutkan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oke. Katanya Dina mau nyanyi, kok bukan Dina yang nyanyi? Mewakili kembaran saya almarhum Michael Mohede, Tante Lili. Ya ampun, orang Saudara mau dalam dengar ukuran dia. suaramu. Nanti aja ya pas ya ntar di Imlek aja Tante ya. Ya, baik. Kami persilakan Pater Jimmy untuk tutup di dalam doa. Silakan. Tunggu sebelum doa berkat dari Pater Jimmy, beberapa silakan dibacakan dulu. Ada beberapa informasi penting. Silakan Bu Lili dibacakan. Ya, ya. 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 Ada beberapa sponsor apa namanya? Iklan, ya, sponsor iklan. Di sini dikatakan silakan salurkan donasi Anda melalui Bank Sentral Asia, nomor rekening 0050664422 atas nama Yayasan Komunitas Kasih Tuhan. Jadi jangan lupa ya, salurkan donasi Anda sekarang juga, oke? Terus info lebih lanjut dapat menghubungi Pak Laundry Siswindi. Ada tertera nomor telepon Leo 0856 2222 037. Pak Laundry 0816 4808 994. Dan Bu Windy 0811 9938 159. Lanjut, ya. Mari kita doa perantaraan Santo Giuseppe Cavasso. Santo Giuseppe Cavasso yang amat dikasihi. Engkau yang menjadikan rasul dari pekerja bangunan, dari para penghuni penjara, dari para penerima hukuman mati, dari orang-orang miskin pada masa hidupmu. Tolonglah agar orang-orang yang menjalani hidup penuh penderitaan dapat merasakan kasih Allah dari dekat. Kami mohon perantaraanmu, terutama untuk mereka yang terpenjara akibat dosa di hati mereka, atau mereka yang dipenjara akibat kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadilah perantara bagi mereka semua agar menjalani pertobatan yang sejati dan kekuatan dari kerahiman Allah. Jadilah perantara bagi kami agar mendapat karunia akan iman yang sejati, akan pengharapan yang hidup, akan amal kasih yang setia. Demi perantaraanmu yang besar, kami mohon terimakanlah dari Tuhan bagi kami
rahmat-rahmat yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan sudilah Engkau menjaga dan melindungi orang-orang yang kami kasihi. Santo Giuseppe Kafeso, doakanlah kami. Amin. Kita mohon berkat dari Pater Jimmy ya. Ya, kita mohon berkat dari Pater Jimmy. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu rohmu juga. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, seluruh hidup kita, tugas, pekerjaan, pelayanan. Orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang kita janjikan doa, seluruh anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, dan seluruh anggota KKT dimanapun berada. Senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan Mars KKT. Saling mengasihi di antara kami. Layani dengan kasih dan saling mendapatkan merendahkan diri di hadapan Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat kasih, Kak Leo. Sampai ketemu. Terima kasih Pater Jimmy semuanya. Terima kasih, dadah. Jangan ini dulu. Kita nggak foto. Foto dulu, buka open cam. Siap. Kita foto dulu sih. Kita bersenyum. Ciselina, ayo foto dulu, foto. Akhirnya Ibu open cam ya. Komandan buka kamera juga. Aduh, senyum Ci Maria Firman. Ci Dina masih. Ku Robin, Ci Masda, Ibu Agyo belum buka kamera, Ibu Liani, Ibu Mia. Silakan. Robin udah lewat, nggak usah senyum lagi. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat melayani ya semua. Bye, Tuhan berkati. Tuhan berkati.